Pernah nggak sih lo ngerasa kalau dunia ini tuh sempit? Well, mungkin lo belum lihat Rusia. Sebagai negara terluas di dunia, Rusia itu bukan cuma soal salju atau vodka. Kita lagi ngomongin negara yang punya 22 republik di dalamnya. Alias ada negara di dalam negara. Tapi di balik kemegahannya sebagai negara adidaya, Rusia punya sisi gelap yang jarang masuk FYP lo. Ribuan desa mati yang ditinggalkan penghuninya, dan suhu ekstrem yang bikin kulkas di rumah lu berasa kayak pantai Bali yang anget. Hari ini, kita bakal bedah tuntas Rusia dari sejarahnya, yang berdarah sampai rahasia hak veto mereka, yang bikin dunia ketar-ketir. Siapin kopi, karena perjalanan kita ke negeri beruang merah dimulai. Sekarang, sejarah Rusia itu seperti novel epik, dimulai sekitar abad ke-9, ketika para Viking yang disebut Rut mendirikan negara pertama di sekitar Kiev. Dari situ, lahir Kekaisaran Rusia yang megah di bawah pimpinan para tsar, seperti Peter Agung dan Catherine Agung. Mereka membangun Saint Petersburg, membuka jendela Rusia ke Eropa, dan memperluas wilayahnya secara masif. Namun, kemewahan ini berakhir tragis dengan Revolusi 1917 yang menggulingkan monarki dan melahirkan negara komunis pertama di dunia, Uni Soviet. Selama 70 tahun, Uni Soviet menjadi salah satu dari dua kekuatan adidaya dunia, bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Tapi pada akhirnya, Uni Soviet runtuh di tahun 1991, dan lahirlah Federasi Rusia yang kita kenal sekarang. Sejarah yang luar biasa kompleks dan penuh gejolak inilah yang membentuk karakter Rusia hari ini. Kalau kita bicara soal profil negara, angka-angka Rusia ini benar-benar bikin geling-geling kepala. Luasnya lebih dari 17 juta kilometer persegi, hampir 2 kali lipat ukuran Amerika Serikat atau Tiongkok. Tapi, coba tebak, populasi Rusia cuma sekitar 145 juta jiwa. Artinya, kepadatan penduduknya sangat rendah. Kenapa bisa begitu? Sebagian besar wilayahnya, terutama Siberia dan Yakutsk, punya iklim yang ekstrem dan sulit untuk ditinggali. Akibatnya, sebagian besar penduduknya menumpuk di bagian barat, di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Mari kita bicara lebih dalam soal Yakutsk, ibu kota Republik Sakha. Bayangin, di sini, HP kamu bisa mati total dalam 2 menit, karena baterainya beku. Penduduk di sana nggak bisa pakai kacamata berbahan logam, karena logam itu bisa nempel dan ngerobek kulit pipi kamu pas dilepas. Di pasar mereka, ikan nggak ditaruh di freezer, tapi dipajang tegak lurus di atas meja kayak kayu, karena udara luar udah jauh lebih dingin dari kulkas manapun. Bahkan ada protokol unik, mereka nggak boleh matiin mesin mobil seharian kalau lagi di luar. Karena kalau mesinnya mati sekali aja, olinya bakal membeku jadi batu, dan mobil itu nggak bakal bisa nyala lagi sampai musim panas tiba. Gila banget kan perjuangan hidup di sini tuh. Banner-banner level survival mode setiap harinya. Mari kita lanjut ke bidang ekonomi. Secara ekonomi, Rusia adalah raksasa energi. Negara ini adalah salah satu produsen dan pengekspor minyak dan gas alam terbesar di dunia. Kekayaan alam inilah yang menjadi tulang punggung utama ekonominya, meskipun mereka juga kuat di sektor industri berat dan militer. Sekarang, kita masuk ke sisi yang lebih suram. Di balik gemerlap kota-kota besarnya, Rusia menyimpan sebuah fenomena yang menyedihkan. Ribuan desa mati. Ya, desa-desa yang ditinggalkan penduduknya hingga menjadi kota hantu. Sejak runtuhnya Uni Soviet, banyak orang, terutama anak muda, berbandong-bandong, pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pertanian kolektif yang dulu menopang desa-desa ini bubar, dan infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit perlahan-lahan ditutup. Akibatnya, puluhan ribu desa di seluruh Rusia kini kosong melompong, hanya menyisakan bangunan-bangunan tua yang lapuk dimakan waktu. Pemandangan ini menjadi pengingat pedih tentang perubahan demografis drastis dan tantangan pembangunan yang dihadapi Rusia di wilayah pedesaan. Lanjut ke sistem pemerintahannya. Ini juga unik banget. Secara resmi, Rusia adalah Republik Federal Semi-Presidensial. Ada presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Tapi
Banyak analis yang menyebut sistem di Rusia sebagai negara di dalam negara. Maksudnya ada lingkaran kekuasaan yang sangat kuat dan terpusat di sekitar Kremlin, yang terdiri dari para politisi, pebisnis besar atau oligarki, dan pejabat keamanan yang disebut siloviki. Jaringan ini punya pengaruh yang luar biasa besar dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di dalam maupun luar negeri. Sistem ini seringkali membuat proses politik di Rusia terlihat buram dan sulit ditebak dari luar. Kekuasaan yang terpusat inilah yang menjadi salah satu ciri khas utama politik Rusia modern. Tidak diragukan lagi, Rusia adalah pemain utama di panggung global. Sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memegang hak veto. Artinya, mereka bisa membatalkan resolusi apapun yang memberi mereka kekuatan diplomatik yang luar biasa. Selain itu, jangan lupakan kekuatan militernya. Rusia adalah pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia, warisan dari era Uni Soviet. Kita nggak bisa bahas Rusia tanpa bahas hal yang bikin seluruh dunia nahan napas. Rusia saat ini megang rekor sebagai pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, bahkan ngalahin Amerika Serikat. Tapi, lu tahu nggak puncaknya kapan? Tahun 1961, Uni Soviet pernah meledakin sesuatu yang dinamain Tsar Bomba, alias Rajanya Bom. Ini adalah ledakan buatan manusia paling dahsyat dalam sejarah. Kekuatannya 1.500 kali lipat lebih ngeri dibanding gabungan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Cahaya ledakannya kelihatan sampai jarak 1.000 km. Gelombang panasnya bisa bikin luka bakar derajat ketiga meskipun lo berdiri 100 km dari titik ledak. Bahkan, gelombang kejutnya muter keliling bumi sampai 3 kali sebelum akhirnya hilang. Tapi pertanyaannya, kenapa Rusia punya kekuatan segila itu? Bukan cuma buat perang, tapi buat diplomasi hak veto di dalam Dewan Keamanan PBB. Rusia adalah salah satu dari The Big Five. Mereka punya hak istimewa buat ngebatalin keputusan dunia cuma dengan satu kata, niet alias tidak. Hak ini dikasih karena mereka dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dunia. Tanpa Rusia, keseimbangan kekuatan militer global bakal goyang. Dan satu fakta rahasia yang jarang orang tahu, Rusia punya sistem bernama perimeter atau sering disebut dead hand. Ini adalah sistem komputer otomatis yang bakal ngeluncurin semua nuklir Rusia secara mandiri kalau seandainya seluruh pemimpin Rusia tewas dalam serangan mendadak. Jadi, secara teknis, Rusia bisa balas dendam secara otomatis, bahkan tanpa perintah manusia. Kedengarannya kayak film sci-fi, tapi ini adalah realitas pertahanan mereka. Inilah alasan kenapa Rusia disebut sebagai salah satu negara adikuasa yang paling sulit ditembus. Kekuatannya bukan cuma di jumlah tentara, tapi di teknologi masa depannya, yang ngeri-ngeri sedap. Kekuatan militer konvensionalnya juga salah satu yang terkuat, dengan teknologi canggih di bidang penerbangan, kapal selam, dan pertahanan udara. Tapi Rusia bukan cuma soal politik dan militer. Keindahan alam dan budayanya juga luar biasa. Coba bayangkan Danau Baikal di Siberia, danau air tawar tertua dan terdalam di dunia. Airnya begitu jernih, sampai kamu bisa melihat puluhan meter ke bawah. Dan ekosistemnya unik banget. Lalu, ada kemegahan kota St. Petersburg dengan istana-istana megah dan kenal-kenal cantiknya. Di sana ada Museum Hermitage, salah satu museum seni terbesar dan tertua di dunia, menyimpan jutaan karya seni dari seluruh penjuru bumi, dari zaman kuno hingga modern. Belum lagi Katedral Santo Basil di Moskow dengan kubah warna-warnanya yang ikonik, atau perjalanan epik dengan kereta Transiberia yang melintasi 7 zona waktu. Balik lagi ke Museum Hermitage di Saint Petersburg. Lo tahu nggak seberapa gede museum ini? Ada riset yang bilang, kalau lu ngabisin waktu cuma 1 menit buat ngelihat satu koleksi aja, lu butuh waktu 11 tahun buat ngelihat semua koleksinya. Sampai habis. Di sana ada jam merak raksasa yang masih berfungsi dari abad ke-18 dan ada koridor yang lapisannya emas murni semua. Museum ini bukan cuma tempat nyimpan barang antik, tapi saksi bisu gimana kaisar-kaisar Rusia dulu pamer kekayaan mereka ke dunia. Dan fakta uniknya, museum ini punya pasukan kucing resmi yang tugasnya nangkep tikus
supaya benda-benda bersejarah di sana nggak rusak. Kucing-kucing ini punya paspor dan dapat gaji berupa makanan dari pemerintah. Rusia benar-benar menawarkan pengalaman yang tak ada duanya. Jadi, itulah sekilas potret Rusia, sang raksasa yang penuh kontradiksi. Sebuah negara dengan sejarah yang megah sekaligus tragis. Wilayah yang luas tapi sepi. Kekuatan global yang tak terbantahkan. Namun juga punya masalah internal yang kompleks seperti desa-desa mati. Dari kemegahan Istana Tsar hingga misteri politik Kremlin. Rusia adalah sebuah teka-teki yang selalu menarik untuk dipecahkan. Negara ini membuktikan bahwa di balik citra yang sering kita lihat di media, ada lapisan-lapisan cerita yang jauh lebih dalam dan menarik untuk dijelajahi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.